Inspirasi. Jadi di sini dengan aku Gaisani Dan aku Nadine. kita bakal ngobrolin tentang apa itu Milgram Project. Jadi pertama-tama di sini ada apa namanya? Ada PPT. Yang pertama apa itu Milgram Project, terus yang keduanya tentang voting sistemnya, sama yang ketiganya ada penjelasan singkat dari karakter-karakternya. Introduction, Milgram itu adalah sebuah project video musik interaktif yang diproduksi oleh seorang musik producer bernama Deco 27 atau Deco Nina. Nina. Setting Milgram itu mengambil posisi gitu ya. Posisi sebagai seorang penjaga suatu penjara bernama Milgram. Nah, kita teh diberikan pilihan untuk menentukan masa depan dari 10 orang tahanan. Nah, pilihan ini teh ditentukan dari MV atau musik video dan juga voice drama yang diberikan, baik tahanan tersebut innocent atau guilty. Hal itu ditentukan oleh kita atau jumlah voting para penonton. Jadi di sini ada voting sistemnya. Pertama-tama apa namanya? Si voting ini dikasih dua pilihan buat kita para penonton gitu. Ada innocent sama guilty. Kalau innocent tuh nentuin kalau misalkan si tahanan ini boleh dibebaskan dari apa? Penjara. Ya dari penjaranya. Terus kalau guilty diberikan hukuman gitu. Terus lanjut di sini tuh buat nentuinnya tuh kita ngeliat sama ngedengar media audiovisual yang dikasih sama si produser dan lain sebagainya ini. Terus apa namanya, voting ini dibagi tiga sesi, 3 season gitu ya. Ada trial pertama, trial kedua, sama trial ketiga. Di sesi ini tuh masing-masing tahanan tuh ada musik video. Jadi kita ngelihat musik videonya dan kita voting, nentuin kalau misalkan si tahanan ini tuh apa namanya, boleh dibebasin atau harus dihukum gitu. Buat sekarang masih di ongoing trial 2 ya. Ya. Jadi lanjut ke karakternya aja. Nah, jadi di sini ada penjaga penjaranya, prison guard-nya. Pertama-tama di sini ada karakter yang namanya S. S tuh apa ya? Lebih ke point of view kita. Kita ini iya self-insert. Jadi si S ini tuh penjaga penjaranya dan di voice dramanya dia tuh yang ngebuat si tahanan ngejelasin motif dan apa namanya alasan kenapa mereka melakukan hal tersebut gitu. Terus di sini ada jakalop, bentuknya kelinci tapi dia apa ngeklaim kalau dia ini bukan kelinci gitu ya. Nggak dijelasin juga sama produsernya. Jadi bisa dibilang maskot juga ya. Maskot sih, iya. Lanjut. Aku, oke. Di sini ada kedua tahanan yang apa sih? Tahanan. Yang ditahan. Yang ditahan. Nah, di sini ada Haruka dan Yuno. Haruka ini adalah seseorang yang gimana ya? Dia apa butuh perhatian gitu. Jadi kalau misalkan secara singkatnya sih dia tuh kayak minta perhatian dari ibunya. Tapi kayak si ibunya ini lebih mentingin hobi sama ketertarikannya dia sama apa ya? Aku lupa ingat tapi kalau nggak salah kayak hewan, perhiasan sama apa ya? Karya-karya seni gitu. Nah, aku mau nanya nih. Nah, kan Haruka kelihatannya kayak cuman orang yang punya hobi isu doang nih. Kenapa dia bisa masuk Milgram? Karena kalau nggak salah nih, kalau di trial satunya, di MV-nya itu, dia sempat ngebunuh seseorang. Aku nggak tahu itu teman masa kecilnya atau siapanya, tapi anak perempuan gitu dia bunuh. Jadi
begitu. Oh ya, di sini juga ada gimana ya, Ngejelasinnya ngejelasin agak karakter susah dia sih. susah ya. Singkat cerita, apa ya? Hmm, Seseorang yang menjual dirinya, terus iya, ya iya. kelihatan lah motif itu. Motifnya iya. Jadi dia lebih butuh perhatian juga. Cuma emang emang caranya salah sih. Jadi salah satu motif kenapa dia bisa masuk ke Milgram juga gitu. Lanjut next. Di sini ada Futa dan oke. Kalau Futa ini udah kelihatannya dari mukanya itu udah sangar itu Sangar-sangar. ya. Futa. Jadi ini tuh, jadi kalau dilihat dari ini tuh 11-12 gitu. 11-12 sama siapa ya? Enggak, iya, tapi motifnya itu kelihatan sama, tapi Iya, salah satu dari iya, mereka itu kayak sama sekali tidak mengerti. iya. Jadi dia tuh kayak apa namanya? Futa cowok BTW. Dia tuh apa punya hero syndrome gitu. Jadi dia tuh pengen kayak semuanya tuh bener gitu. Nggak ada orang yang jahat, yang salah, yang melanggar norma. Tapi cara dia juga salah karena dia tuh ngelaporin orang-orang itu, bukan ngelaporin sih, lebih kayak dia tuh foto orang-orang yang melanggar norma. Terus dia kayak Masukin ke internet masukin ke internet, dan salahnya juga dia punya circle temen yang toxic gitu. Jadi teman-temannya makin memperparah si sindromnya dan dia. dilihat dari ini juga kan kelihatannya itu emang situasinya bisa kelihatan gitu di dunia nyata. Ya, Contohnya, misalnya gimana ya, di Twitter. cyberbullying sih ya. Terus lanjut Untuk lagi ke Mu, ini tuh dia tuh kayak sama sih motifnya pembulian juga, cuma dia tuh lebih ke dia awalnya korban bully, terus kayak dia muak, akhirnya dia jadi pembulinya juga gitu. Terus kenapa dia bisa masuk Milgram? dia Alasannya ya ngebunuh dia temannya yang lain, ngebunuh ngebunuh temennya, sahabatnya yang dulunya dibully juga gitu. Next. untuk Shido dan Mahiro, aku sendiri tahu doang yang Shido ya, tapi aku nggak terlalu tahu yang Mahiro. Nah, Shido tuh seorang dokter kan ya. Dokter ya, Dokter. Nah, kalau nggak salah pasien utamanya itu istrinya. istrinya. Terus dia tuh alasan dia masuk Milgram itu kan dokter ya. Iya, dokter bedah sih, dokter bedah. Jadi dia dokter bedah, terus dia ngebedah pasien-pasien lainnya. Motifnya biar dia ngambil organ-organ si pasiennya yang masih bagus, terus kayak Transfer ke istrinya. iya gitu. Untuk Mahiro Mahirut dia tuh kayak jatuhnya dia yang dia cinta sih, dia cinta sama pacarnya gitu. Dia jatuh cinta, tapi cara dia menyampaikan cintanya tuh nggak bener. Jadi apa terlalu obsesif gitu jatuhnya tuh kayak tropian mere ya. iya. Ya, sampai yang jadi victim Mahiro. Iya, pacarnya sendiri yang jadi victimnya. Lanjut lagi. Katsui. Satu karakter yang masih aku nggak ngerti adalah Kazui, karena aku sendiri nggak begitu ngerti. Katsui udahlah, jangan tidak Ya. sesuai dengan tridaya. Tidak bisa dijelaskan, Tidak bisa. sulit. Coba. Jadi singkat ceritanya sih dia teh nikah Ngebunuh gitu. istrinya, udah dia Tapi istrinya jadi korban gitu, nggak tahu kenapa, karena sulit dijelaskan juga. Jadi kalau misalkan lanjutan ini Amane itu sebenarnya korban, tapi dia tuh jadi pelaku karena muak sih ya jatuhnya. Muak nggak sih? Jadi dia tuh masuk cult gitu, apa kayak agama terlarang, ya, aliran terlarang, sesat gitu. Terus si aliran ini tuh kayak ngejelasin kalau misalkan nolongin yang sakit tuh nggak bener gitu, kayak nyembuhin orang yang sakit tuh nggak bener. Dan dia tuh disalahin karena dia sempat nolong kucing yang lagi luka gitu.
Iya nggak sih? Ya. Iya. Dan gimana ya, di yang paling aku tertarik dengan Milgram itu karena ya emang situasi-situasinya kayak bisa Realistis sih ya realistis, jatuhnya. terus kita kita bisa kayak jadi Iya. seseorang ini yang Mm-mm. melihat Kadang mereka. bisa relate juga gitu sama masalah-masalahnya kan. Ya. Lanjut lagi next. Yang terakhir ini dua orang terakhir. Di sini ada Mikoto. Mungkin kamu mau ngejelasin Mikoto itu kayak Ya, gimana? Mikoto itu adalah seseorang yang mempunyai sindrom penyakit, kalau salah sindrom mental illness, gangguan jiwa. Ya dia Bisa tuh punya dijelasin split gimana? personality gitu. Nah, Hmm. alasan dia masuk Milgram itu kalau salah split personality-nya itu yang membunuh orang-orang. Ah, Jadi dia nggak bisa, jadi dia sendiri nggak sadar ya nggak gitu. sadar membunuh. Untuk Kotoko Kotoko sih kan dia udah tuh masuk. motif-motifnya mirip-mirip sama Futa tadi. Jadi dia tuh pengen pengen dunia tuh damai gitu, nggak ada orang yang melanggar norma. Tapi cara dia tuh eh nggak bagus juga karena dia pakai kekerasan. Dia langsung ke ke orang pelakunya langsung dan Dia bunuh. dia bunuh gitu. Dia pakai kekerasan, makanya dia masuk ke Milgram gitu. Cuma segitu sih mungkin Segitu aja ya. Untuk informasi-informasi ya. Mungkin kalau mau jelasnya bisa bisa dilihat langsung nonton di sendiri aja nggak ininya, sih? di YouTube-nya langsung aja sih kalau misalkan penasaran gitu ya. Seperti sales kita coba. Iya, tapi kan emang itu fungsinya. Aku memang mau menjadi sales. Ya udah. Jadi Sales. sekian dari aku sama Nadine. Semoga kalian tertarik dan menambah menambah views Ya. untuk fandom ini. Jadi ya, dadah, sampai ketemu lagi. Makasih.